guru dan Tuhan. Keren ya? Mantap. Terbitan LAI Tapi ya. begitu kita Terbitan LAI ya. tapi begitu kita lihat original teksnya, Pak. Di sini ini original teksnya. Ini sama nih, John 13:13. Di sini, you call me teacher and Lord, and rightly you say I am for. You call me teacher and Lord. Lord ini, saya translate nih Pak, artinya. Yang mulia atau Tuan. Jadi asli original teksnya artinya Tuan. Bukan Tuhan. Ini original teksnya loh. Tapi begitu nggak ditunjukin original teksnya, Tuannya jadi Tuhan. Ditambahi H ya, ditambahi H jadi pencipta dia. Ditambah H di sini. Jadi pencipta. Ini sama-sama ini Yohanes 13, ini Yohanes 13:13. Kalau kita lama itu masih berbunyi Tuhan Bang Jibril atau junjungan gitu kan. Ini kalau kita lihat bahasa Indonesianya lagi. Nggak Tuhan. Nah, nih kamu menyebut aku guru dan junjungan. Ini tahun 2000. Junjungan, bukan Tuhan. Junjungan. Gitu, Pak Supriyono. Itu contohnya kalau Pak Kepas bilang, wah Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes 13:13. Begitu kita baca, oh iya, di situ tulisannya Tuhan, betul. Tapi begitu kita lihat original teksnya, rupanya Tuhan, bukan Tuhan. Kan beda ya Pak ya, Pak Supri? Beda kan Tuhan sama Tuhan? Nggak berani menjawab saya, Bang. Kalau saya beli tanah, apa nggak saya jadi tuan tanah, Pak? Bukan Tuhan tanah kan? Takur lah, tuan takur. Nah, saya jadi tuan tanah, jadi tuan takur, nggak jadi tuan tanah. Udah Bang, makasih cukup mungkin. Mantap. Ribut-ribut lagi dah. Tapi belum dijawab loh pertanyaan. Jangan ragu ke sini, jangan ragu ke sini lagi ya Bang ya tanya-tanya. Bang Jibril, pertanyaan Pak Supriyono belum terpecahkan, belum dijawab oleh Bang Kepas. Kalau Yesus menebus dosa, menebusnya itu kepada siapa katanya Pak Kepas? Bisa dijawab, tolong. Jadi ketika Yesus mati di tiang salib, ya, darahnya tercurah begitu mahal, sangat mahal, agar manusia hidup kekal, tidak binasa. Ya, artinya binasa ini supaya kita tidak masuk neraka. Dan ketika kita menghormati ataupun mengimani Yesus mati di kayu salib, ya, bahwa dia sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, dalam konteks ketika kita menerima pengampunan dosa ini, tentu kita harus tidak melakukan dosa lagi. Itu pertanyaannya. Kalau Yesus mati menebus dosa, Yesus ini menebus kepada siapa? Itu pertanyaannya Pak Kepas. Jawabannya Filipi 2:5-11. Karena gini loh, kalau Pak Supriyono punya Alkitab, dibaca dulu. Karena gini, ketika dia mengambil sepotong-sepotong ayat, nanti dia blunder. Kalau kata Bang Blender itu Alfa Maret, Alfa Medi Bang Kepas. Waduh. Itu Wahyu Pak Ustadz. Akulah Alfa dan Omega. Padahal pertanyaannya jelas loh. Kalau Yesus menebus dosa-dosanya manusia dengan cara mati di kayu salib, Yesus itu menebus kepada siapa? Itu pertanyaannya. Jadi begini, konsep dalam Trinitas ini berbeda dengan konsep keislaman. Jangan pakai begini abangku, jangan pakai begini. Begitu aja. Iya. Kepas, jadi Kepas. Iya. Lo dari kemarin muter-muter, ada seagama lo dari kemarin 4 koma lo sendiri yang lo bilang menjustice orang, lo tidak Kristen karena tidak baca Bible. Ya, dari dulu statement lo seperti itu. Lo sekarang sebenarnya sih apa? Jelas gak sih lo, Kepas? Sedikit lo bilang saudara lo Supriyono begini Kristen, dia mau belajar, lo suruh baca, lo sudah baca emang. Bukan, gini Mariam, dia bukan Kristen, dia Buddha kan Pak Supriyono? Buddha dia. Inilah kan Pak Mariam baru masuk. Maksudnya gini Pak Mariam, dia kan gini dari Buddha. kemarin, lo gini lo brother, dari mulai gua nih ya, gua sekarang udah jelas nyatakan diri gua Islam, gua Muslim. Ya, gua perhatiin narasi lo, setiap lo bertentangan dengan teman-teman lo di Kristen, lo langsung menjudge orang itu, lo Kristen atau tidak, lo dibaptis atau tidak.
Iya, Itu bahasa-bahasa framing lo, Kepas. bukan. Kan Itu yang Lo nggak kemarin nggak dia nggak boleh itu. begitu. Kalau lo Bukan. cuma hanya mengutip 3 ayat di dalam Bible, lantas lo menjustis harus Kristen itu mentuhankan Yesus. Lo salah, brother. Bukan Berkali-kali begini mungkin loh, Maria. Itu setiap gua kemarin sudah di itu. Muslim ini. Kalau nggak gua hajar lo, benar-benar gua tampar lo pakai Bible. Nggak Iya, boleh kan saya begitu. bilang. Begini, dengar dulu, Maria. Itu si Setia Temalam itu, dia ngaku Kristen tapi nggak dibaptis. Lu gimana sih konsep kamu waktu Kristen? Bukan Kamu kan tidak dia dibaptis. bilang dibaptis. Dia bilang masa dia mau ceritakan semua dia mau dibaptis atau tidak hanya gara-gara sudut pandang yang berbeda dari lo. Ada rekamannya, Maria. Gitu loh. Ngapain sih? Udah, itu nggak usah kita bahas. Jadi gini, Bukan, konsep masuk gini loh brother, Maksud gua gini loh kawanku, saudaraku. Kalau ada sudut pandang di dalam kekristenan menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan mereka, lo nggak boleh bantah. Karena itu memang doktrin. Itu doktrin, brother. Lo biarkan saja mereka mau beribadah, bukan berarti mereka tidak mentuhankan Yesus itu lantas dia tidak Kristen. Tidak boleh begitu, biarkan. sekarang gini, ada ibu apa itu yang tadi pagi juga. Kenapa saya keluar? Karena dia ngaku Kristen, terus dia nggak ngaku Yesus itu Tuhan. Terus konsep Trinitas ini Kristen pengikut Yesus, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Terus terus Yesus nggak Tuhan, Yesus diutus, Yesus hanya anak Allah. Jadi konsep Ya memang Trinitas gini loh Kepas, gue kan udah jelasin sama lo, konsep Tritunggal itu lo tidak bisa menyatakan Yesus itu adalah yang esa, yang tunggal, nggak bisa. yang Gitu. membilang Tuhan itu 2, 3 siapa? Satu Tuhan Bukan itu. lo bicara ke gini loh, konsep Tritunggal itu 3 Trinitas, 3 pribadi yang berbeda, hakikatnya satu. Tetapi di dalam konteks penjelasan, ketika ditanya siapa Tuhanmu, lo harus jelas. Yesus kah, Bapa kah, Roh Kudus kah, Firman kah? Jangan lo berbicara hakikat di dalam menjelaskan Bible soal ketuhanan. Karena Yesus itu adalah yang akhir di dalam konsep Tritunggal. Bapa Iya, dulu, Putra, itu satu kesatuan Firman, yang tidak Roh Kudus, baru terpisahkan. Yesus. Ketika Yesus turun ke bumi, keilahiannya di sorga. Nggak Tapi boleh begitu, brother. Nggak boleh. Gue jelasin sama lo. Gue udah bilang sama lo, ya. Kita sama-sama lo mungkin udah ada sedikit membaca karena sering lo di Komal bukan membaca, mendengarkan ayat-ayat Bible dibuka sama teman-teman Islam. Lo buka dong, brother. Dari mulai dia lahir, walaupun inkarnasi, sampai dia terakhir balik diangkat ke atas, dia tidak pernah menyatu kepada keilahiannya, kepada Bapa itu. Dia dari sebelah kanan. Terus dari mana muncul keilahian terakhir setelah dia di atas jadi Tuhan? coba, oke ya. Gimana Coba dia lo baca siapa? Bible itu. Ada nggak dia kembali menyatu kepada ilahian Bapa yang besar itu yang berkata-kata dari langit ketika dia dibaptis itu? Ada nggak ayatnya dia kembali ketika dia naik ke atas? Nggak ada, di sebelah kanan, brother. Berarti tidak ada penyatuan. Yang dicipta tetap yang dicipta, tidak akan pernah jadi Maha Pencipta. Apalagi yang mau lo ambil? Mantap. Kecuali dia menyatu, dia kembali ke atas, menyatu kepada ilahinya Bapa, baru lo bisa berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Pencipta. Ini nggak ada. Iya, kamu kan sudah Islam, wajar. Kamu kan tadi saya bilang, kamu kan Islam sekarang, Maryam, wajar. Bukan masalah saya persoalan Islam. Saya Islam gara-gara perintah Yesus. Kok perintah Yesus dari mana korelasi? Baca dong. Aku akan kembali kepada Bapa yang mengutusku. Dan Bapa itu akan mengutus Roh kebenaran yang akan menuntunmu, yang akan menceritakan tentangku. Apa itu? Itu artinya dia menyatakan dia, Pak Maryam. Makanya salah. Dia saja sudah balik. Dia sudah balik kepada yang menciptanya, yang mengutusnya, dan yang mengutusnya itu akan mengutus lagi Roh kebenaran yang akan menceritakan tentangku, menceritakan Yesus itu sendiri. Adanya di mana? Lo lihat di kitab-kitab manapun kecuali Al-Quran yang menjelaskan tentang Yesus itu sendiri, Isa Al-Masih itu. Apalagi yang mau bantah? Dari konsep ketuhanan saja lo sudah gagal. Lo hanya bisa menjustis orang lo dibaptis atau tidak. Lo Kristen atau tidak. Lo sebenarnya nggak jelas di Kepas. Paling tidak lo jelas dulu di dalam beriman lo. Makanya kalau gue dari dulu, ketika gue tahu bahwa Yesus itu bukan sesembahan tertinggi di dalam agama Kristen atau di dalam Bible, gue belum mengambil keputusan untuk masuk Islam. Tidak. Karena tidak semudah itu saya mencari iman saya kemarin-kemarin itu goyang. Karena saya mentuhankan Yesus. Karena setiap dari awal, dari pagi kita dicekokin di sekolah minggu, nggak ada kecuali lain Yesus adalah Tuhan. Kita meniadakan pencipta kita. Siapa pencipta kita? Allah Bapa itu sendiri. Kenapa kita tidak menyembah dari sumbernya? Kenapa kita menyembah ciptaannya? Logikanya dong, Kepas. Itu dari mulai gua lahir, dari gua dibaptis di Katolik, gua dibaptis lagi di Tiberias, dibaptis lagi gua di apa yang asal lo tahu. Sampai gua cari tahu, Kepas. Lo mungkin baru sekali dibaptis, gua udah berkali-kali dibaptis. Nama baptis gua sampai ada nama Titus gua. Asal lo tahu. Lo harus tahu, kalau lo Protestan lo harus tahu, lo sebenarnya bukan pengikut Yesus, lo pengikut Martin Luther. Asal lo tahu, Kristen itu terbentuk gara-gara Martin Luther. Kalau lo Katolik, lo pengikut kalau lo Ortodoks, lo pengikut Konstantin, bapak-bapak gereja. Lo harus belajar dong.
Kalau lo mengikuti Yesus, lo harus masuk ke Alkitabiah. Yesus tidak pernah mentuhankan dirinya. Sahih. Coba, lo mana yang tiga ini supaya lo jelas. Jangan gara-gara lo dibaptis lantas lo bilang diri lo Kristen. Very, very good. Kalau lo kembali ke Alkitabiah, lo harus tahu bahwa Yesus tidak mentuhankan dirinya, melainkan dia adalah utusan. Yesus Kristus utusan, yang kekal itu adalah Bapa itu sendiri. Siapa yang kita cari adalah Tuhan kita yang Maha Pencipta, bukan yang dicipta. Pak Kepas, jangan terpengaruh sama Bang Maryam. Kamu tetap Kristen aja, nggak apa-apa. Maryam mau tarik gini loh, Bos. Gini loh maksud gua tadi. Maryam mau saya tarik lagi ke Kristen, dalam Bos. keimanan lo. Kita sama-sama mengarah. Maksud gua, ketika ada satu komel, ada teman-teman Kristen yang berbeda sudut pandang tentang dia masalah Trinitas, tentang dia masalah ketuhanan, tentang dia masalah penyalipannya, bukan berarti lo menjas. Lo bukan Kristen, nggak boleh seperti itu. Itulah yang gue maksud, gue harus peringati lo di sini, brother. Biarkan saja pendapat dia, pendapat lo. Ya, tapi Kalau nanti lo berbicara seperti itu, lo kesannya nih Kepas, lo ibarat kata lo hanya seorang oknum di Kristen yang disengaja ditaruh di Kristen supaya untuk menyesatkan umat Kristen. Lo mau gue judge begitu? Enggak, tapi Bang Kepas barusan dia bilang dia mau tarik lagi Bang Maryam ke ini. Nggak bisa ya Bang, kalau udah upgrade nyembah Tuhan, masa disuruh nyembah makhluk lagi? Susah. Iya, makanya gue bilang kalau lo belajar di Islam, lo bayangin, brother, ya, Yesus itu adalah seorang nabi yang tidak bertanggung jawab untuk umatnya, asal lo tahu. Dia memasrahkan semua itu kepada Tuhannya. Hanya satu-satunya nabi utusan yang memberikan syafaat kepada umatnya itu adalah Nabi Muhammad. Itu atas perintah. Asal lo tahu, Nabi Muhammad itu dia tidak mau masuk surga sendirian. Nggak penting dia buat surga kalau ada masih satu umatnya itu yang masih neraka. Masya Allah, merinding gue denger ya Bang Maryam tahu. Merinding gue. Bang Maryam tahu itu. Urusannya urusan wajah Bapak katanya gitu, bukan urusan Bang saya. Maryam tahu loh itu, Masya Allah. Teman-teman Kristen yang di bawah percaya sama Pak Maryam, Bang Maryam. Kalau Pak Kepas nggak usah percaya. Jangan percaya, jangan percaya. Saya senang sama saudara saya Kepas masuk saya ketika ada. Kalau yang di bawah percaya Bang Maryam, tapi kalau Pak Kepas khusus VIP jangan percaya. Itu. Bukan maksud saya gini, brother. Ini kan kita sudah sayang sama lu. Bang Maryam ini karena cinta sama lu. Jujur. Benar, karena kita gini loh. Hari-hari biar pinter gitu loh. Karena sayang, bukan karena kita yang benci sama lu, Bang Kepas. Supaya lu punya pikiran. Lanjut, Bang Maryam. Iya, maksud saya gini, kita hari-hari ketemu di satu komal, kita berdiskusi tentang agama dan segala macam, wajar lah. Saya berbicara kepada saudara gua nih Kepas, ada yang di bawah yang menonton, paling tidak mungkin dia ada yang ditangkap, akhirnya dia pelajari. Sudut pandang orang itu berbeda-beda, brother. Gitu loh. Ketika dia naik satu komal sama lo jangan langsung menjustis, biarkan mereka. Dosa kita masing-masing kok, bukan per kelompok. Kenapa lo malah menghakimi orang? Lo bilang kalau kamu tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. Lo sekarang kamu menghakimi, kamu bukan Kristen, itu menghakimi, brother. Gimana dia Kristen dia nggak dibaptis? Kamu aja sampai 3 kali dibaptis, brother. Saya 2 kali. Nah itu makanya saya bilang, itu sudut pandang boleh. Yang penting kalau lo tidak mau berpendapat, kalau lo tidak mau berpendapat dengan teman-teman ketika naik di komal untuk berdiskusi soal ketuhanan, ini soal ketuhanan ini bukan gampang, rumit, brother. Makanya gini loh. Dia menyatakan Tuhannya siapa. Pak Maryam. Itulah sekian rumitnya. Pak Maryam. Lebih bagus saya bicara dengan Pak Maryam daripada orang ngaku-ngaku Kristen tapi nggak dibaptis gitu loh. Saya bukannya apa, lebih bagus saya. Paham, cuman di bawah juga itu ada 2-3 ketika lo juga cabut itu ada 2-3 juga berpandangan berbeda gitu loh. Berarti maksud saya di sini di ruang diskusi kita misalnya di komal-komal ini ada pengaruhnya gitu loh. Ada manfaat positifnya. Kalau selama ini kan kita tidak pernah. Gitu loh, kita tahu karena gue juga dulu, brother, 20 tahun gue tersesat di dalam kekristenan itu menurut gue. Gitu loh. Bukan gua mau ajak lo, tidak. Hanya gue sangka Yesus itu tidak ada lebih daripada adalah yang kita sembah adalah Tuhan itu adalah Yesus. Padahal itu sebuah nama yang diberikan kepada anak, ada pemberinya, si pemberinya itu yang kita cari tahu. Ketika gue membaca nih, ketika gue pelajari, ketika gue cari literal-literalnya bukan cuma di Bible, gue cari tahu Kristen ini berdiri tahun berapa. Gitu loh. Apakah Yesus membawa agama Kristen? Ternyata tidak ada. Kenapa kok muncul Kristen itu? Dari mana muncul Kristen ini? Tahun berapa dia muncul? Siapa yang bawanya? Gue cari tahu, brother. Apa ritual-ritual yang dijalankan sama Yesus di dalam Bible itu? Apakah gereja itu bait suci yang seperti yang dikatakan Yesus di Bible? Tidak. Bait suci itu yang dikatakan Yesus saja ketika kamu masuk kepada bait suci. Ketika dia masuk kepada bait suci, dia basuh kaki dan tangannya. Kalau gereja itu adalah bait suci, kenapa kita memakai? Kenapa kita malah menginjak? Tapi kalau lo nanti gue bicara begitu, pasti lo lari ke hakikat. Hati kita Maryam yang harus bersih, bukan itu. Johirnya aja kita sudah kotor, gimana kita batin? Mantap. Masa bait suci kita injak-injak segala macam kok? Nah itu, karena berseberangan. Kalau gue mencari tahu itu, brother.
Pertama gue cari dulu apa agama yang dibawa sama Yesus. Yesus itu tidak membawa agama, dia membawa hanya ajaran. Kitabnya Injil. Nah pertanyaannya Bible yang kita pakai ini Injil yang sesungguhnya atau tidak? Kita kaji dulu dong. Makanya ketika gue menemukan itu bukan gue langsung loncat, tidak. Gue cari dulu literalnya, apa itu teologi itu. Ternyata teologi itu adalah bukan memperkuat doktrin Alkitab, malah memperkuat doktrin gereja. Lo nggak nyampe kan ke sana gitu loh. Baik. Itu loh yang gue maksud, brother. Makanya kenapa ada Protestan, kenapa ada denom-denom lain, kenapa kita satu, kalau satu induk kita, buku kita itu adalah Bible, kenapa ini bermacam-macam ininya gitu loh, konsepnya gitu loh. Jadi gini ya. Satu Tuhan jadi adalah konsep Yesus. Nah, Tuhan itu kami yang dimana Nabi Abraham, anaknya Yakub, Ishak, Yakub ya. Gak usah lo berbicara Nabi Ibrahim, karena Tuhan Nabi Ibrahim lo nggak lo pertuhankan. Tunggu dulu. Jangan mengaku lo Kristen. Kalau lo mengaku Tuhannya Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim ya, yang memerintahkan langsung, Allah itu memerintahkan sholat kepada Nabi Ibrahim untuk laki-laki memerintahkan sunat. Dari situ sudah muncul sunat itu perintah, bukan atas buatan, bukan tradisi. Nah di Kristen ini apa? Tidak mengakui Tuhannya Nabi Ibrahim, tidak mengakui Tuhannya Nabi Musa. Terus Tuhanmu siapa? Yesus lah. Nah itu makanya yang gue bilang sama lo. Belajar. Aku izin tanya nih sama Pak Maryam. Tadi Pak Kepas ini mengatakan Pak Kepas akan menarik Pak Maryam untuk balik ke Kristen lagi. Saya tanya nih, apakah Pak Maryam mau masuk Kristen lagi, nyembah Yesus, Pak Maryam? Monggo. Jangan gitu lah. Ya bagaimana kita kembali ya memang. Ya kalau kita kembali mundur lagi kita. Makanya Yesus itu cuma menyediakan jalan. Ya kalau kita pakai nggak ada kendaraannya gimana kita mau sampai? Jalan kaki terus. Kan udah jelas katanya di Bible itu Yesus adalah jalan supaya bisa nyampe kepada Bapa. Menyediakan dia jalan tuh namanya jalan. Dan jalan tuh kan butuh kendaraan. Nah gue cari kendaraannya, gue cari ke Hindu, gue cari ke Buddha, gue cari kemana-mana, gak ada kendaraan untuk nyampe kepada Sang Pencipta itu, hanya adanya di Islam. Apa itu? 2 kalimat syahadat itu kendaraannya, petunjuknya yang benar supaya nyampe tepat di sasarannya. Apa? Al-Quran itu. Sudah, apa lagi? Itu perintahnya bro, bukan kita asumsi, ini perintah ini, walaupun cuma Bible yang translate ini kita baca, tapi paling tidak kita mengantar kita. Ada tujuan kita, bukan lantas kita langsung setelah ditebus. Ini apa coba? Ngapain lo ibadah lagi kalau gua tanya, kalau sudah Yesus sudah menebus, ngapain lagi ada bait suci gereja-gereja itu ada di dunia ini? Kalau memang sudah ditebus, lakukan aja sesuka lo. Orang ditebus kok. Itu kan konsep doktrin yang dikasih sama orang-orang gereja kan. Nggak penting lo, makanya setiap orang Batak kan berarti ketika lo bergereja, pulang lo bergereja, mampir lo di warung judi. Nah, itu konsepnya. Itu kenyataan, Kepas, kenyataan, bukan katanya, itu kenyataan. Saking bingungnya berritual, apa ritual lagi yang mau dikerjakan? Karena tidak ada aturan-aturan di situ di Bible itu untuk yang spesifik gitu loh. Kalau misalnya di Islam itu syariatnya. Kalau gua masuk Islam dulu, gua langsung buktikan apa manfaat sholat itu buat diri gua, apa manfaat wudhu itu. Ya ternyata buat kesehatan gua, baik buat gua, hati gua lagi tenang, berpikir gua jadi cerah. Itu dulu, bukan berarti gua langsung enggak, brother. Karena kita sama-sama di Kristen 7 hari dalam 1 minggu, 6 hari kita melakukan dosa, 1 hari kita menebus dosa. Ketika masuk di gereja merasa dosa kita sudah terpenuhi, sudah terhapus. Itu dogma, itu doktrin yang diajarkan ke kita. Apa begitu? Tidak ada lagi ritual lagi yang lain. Ya, berdoa menyebut namanya Tuhan Yesus. Sementara Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ada apa di situ? Berseberangan. Makanya gue bilang, jelas kok brother, jelas. Lo punya handphone sekarang, lo sekarang ada internet, cari tahu dong dari mana mula-mula asal Kristen ini terbentuk, tahun berapa, siapa yang membentuk, apa kitabnya. Itu dong pertama lo cari tahu, apa ritual-ritual nih supaya saya bisa menyembah, supaya bisa sampai kepada Bapa seperti yang dilakukan, yang diajarkan Yesus itu. Cari tahu dong. Jangan dengarkan pastor, jangan dengarkan pendeta lo itu. Sanggah dengan data, Kepas. Sanggah lah dengan data. Cari tahu dong, karena di sini sekarang itu sudah era terbuka, supaya tidak tersesat gitu loh. Bismillah. Gitu brother, sorry brother ya, gua maksudnya lain kali kalau ada yang naik, mendingan kalau lo mau turun tidak mau berpendapat silakan, maksudnya biarkan supaya tidak terlihat, jangan kesannya nanti lo memframing ya Kristen-Kristen yang mulai dia mungkin sadar atau mulai dia bertanya, nanti lo seakan-akan memframing nanti brother, seakan-akan kita ini umat muslim kayak sengaja menaruh orang-orang kita di sana untuk menyatakan bahwa dia bukan Islam tapi Kristen, tapi pola pikirnya Islam, pingin ke Islam, itu yang lo framing.
Biarkan saja, kalau lo nggak mau dengar, keturun, biarkan mereka. Mereka juga mencari kebenaran kok. Kalau lo kan kebenaran lo nggak cari, udah mentok kok. Selama ini Bang Maryam ya, setiap pendapat-pendapat yang tidak sejalan dengan si Kepas, walaupun teman seimannya, itu dianggap sesat sama si Kepas. Itu dia makanya Berarti Ustadz Arif, Bang Arif Unitarian, gitu. Saksi Yehova itu sesat ya Kepas ya. Padahal kitabnya satu, sama-sama memegang pada ini Bible, Alkitab Bukannya gitu kita kan. khawatir itu masalahnya, walaupun Kepas ini tidak tahu arti framing, tapi secara lisan dia tuh udah main framing, seakan-akan orang-orang yang naik yang mengaku Kristen ini kita suruh gitu loh. Nggak ada gunanya Kepas, Islam itu agama yang tegas, nggak penting lo masuk ke Islam kalau lo belum siap. Nggak penting. Tanggapi Kepas, Bang Maryam, kalau menyampaikan sesuatu, hati boleh panas tapi kepala harus dingin gitu loh. Enggak, Maryam nggak panas justru Hati karena gua sayang nggak sama pernah lu. panas kalau brother. Hati gua karena dari mulai gua Kristen juga kemarin kita sudah begini. Yang gua maksud berubahlah brother. Lo sudah ketemu sama guru-guru saya ya lo nyaman di room-room komal Islam, edukasi segala macam. Tapi ketika ada yang naik domba-domba yang tersesat, kalau lo nggak mau tersesat ikut, lo turun dulu. Biarkan mereka bernarasi. Itulah yang gua maksud. Lo jangan menjustis, lo jangan menghakimi. Ikutilah aturan yang ada di Bible. Janganlah engkau menghakimi kalau kamu tidak mau dihakimi. Nah, kalau lo ditanya, lo bukan Kristen kayak kemarin, kata si Setia lo kan nggak enak juga kita dengar. Gue juga sebenarnya nggak tega gitu loh, sesama Kristen lo jadi harus naik di komat Islam saling beradu di bawah menonton 2.300 orang. Kalian tidak mencerminkan gitu loh. Itu loh yang gue maksud. Kalau lo tidak tahan, lo turun, lebih baik turun gitu loh. Biarkan mereka bernarasi, bukan lo menjustis, brother. Kalau lo kan sudah banyak ilmu lo, gue yakin sudah banyak kok. Lo hanya cuma ditempatkan di satu tempat yang Islam itu tidak banyak. Hanya itu aja membuat lo mungkin agak susah lo menjadi Islam, itu aja. Hati lo gue pikir udah Islam, pikiran lo doang yang jadi kafir. Terima kasih. Subhanallah. Penjelasan Pak Maryam memang di sini saya suka lihat Pak Maryam. Penjelasannya luar biasa. Enggak, makanya waktu itu sebelum Bang Maryam syahadat atau masuk Islam, saya bilang jangan masuk Islam kalau belum pasti, kalau belum yakin, belum. Tapi saya surprise hari ini tiba-tiba Bang Maryam bilang Nabi Muhammad yang memberikan syafaat dan Nabi Muhammad nggak mau masuk surga kalau masih ada satu pengikutnya di luar. Wah, mantap itu udah dalam itu Islamnya. Insya Allah. Guru, masuk Bang Hendi, guru. Jangan melebar. Kalau mau menanggapi Pak Maryam, tanggapi dulu. Jangan kau Masalahnya si Kepas bukan di luar. Kepas bukan di luar tapi nyangkut di pintu dia, ngegencet dia. Belum sunat, ngegencet sama etalase sorga. Assalamualaikum Bang Hendi. Lagi benerin insert kali dia, nggak tahu, nggak denger kayaknya Bang Ali. Mungkin. Debatnya Bang Maryam sama Pak Kepas ini, Bang Maryam sewaktu masih Kristen dulu teman-teman, itu ditonton hampir 100.000 orang loh. Viral loh itu. Kalau ada rekaman gue lagi sama Bang Maryam juga itu keren. Bang Maryam selalu beragam, bukan Pak Ustadz? Oh, selalu ngeyel. Emang Al-Quran sama hadis tuh harus pakai ilmu ngeyel. Quran sama hadis tuh harus pakai ilmu ngeyel. Baru lu nanti ketika lu ngeyel kok begini ya? Kenapa begini ya? Baru nanti lu menemukan. Tapi kalau kitab-kitab lain, lu cocokkan sama kebenaran, nggak akan nemu kebenaran itu. Itu bedanya. Tapi Ustadz, yang kayak barusan tuh tadi, emang kadang-kadang kalau botol Ustadz, masukinnya mesti pakai ini yang segitiga itu, yang masukinnya mesti pelan-pelan. Kalau kita tuang doang, nggak masuk ke dalam botol, malah tumpah-tumpah. Ubir. Selama masih botol, itu kita masukinnya pelan-pelan. Iya. Tapi kalau otaknya udah kebuka, udah kayak ember gitu kan, kita mau tuang kayak gimana juga gampang masuknya. Nah, pakai corong tuh, kayak corong. Dinasihatin Iya, sama Maryam, subhanallah, bismillah. Ledek ini bocah ini. Jadi luar biasa ini pencerahan dari Pak Maryam, Pak Ustadz Hanafi, Pak Jibril, Pak Ustadz Arif, ya, sama Pak Protes Mulu, ya kan. Artinya itu menjadi referensi, masukan-masukan, menjadi ilmu pengetahuan bagi saya. Jadi sekalipun kita beda keyakinan, yang dimana keyakinan saya berbeda dengan keyakinan Kepas. Ujung-ujungnya Kamu itu bukan dalil itu doang. Kamu itu Yohanes 13 tadi nggak direspon, gue jelasin capek. Iya Bang Jibril. Si Kepas ini bukannya tidak tahu tentang kebenaran itu. Dia kan dalil andalannya adalah Yohanes 13:13 Yesus adalah Tuhan. Kita sudah kasih tahu tuh bahasa originalnya begini, artinya Tuhan bukan Tuhan, artinya ciptaan bukan pencipta. Kita sudah tahu. Tapi
Nggak diambil, nggak ada satupun diambil oleh si Kepas. Jadi ibarat orang sakit, si Kepas ini nggak mau waras gitu loh. Gini, 7.000 orang penonton sama Bang Juma kemarin. Kan saya bilang, kalau Bang Juma keberatan Yohanes 13 ayat 13, gugat LAI. Supaya di Alkitab itu berubah, bukan Tuhan, tapi Tuhan. Nah masalahnya, saya jadi disuruh menggugat ke pengadilan. Orang Bang Juma yang keberatan, bukan saya. Kan Bukan gitu yang begitu cara mikirnya abangku, bukan begitu cara mikirnya abangku. Justru abangku disediakan, bahkan diinformasikan, dikasih tahu original teks bahasa aslinya. Ya, dia mau dari LAI nggak mau dirubah kayak itu bodo amat, itu urusan dia nanti. Ini informasi dari Bang Jibril, dari semua Bang Zuma dan teman-teman Bang Maryam semuanya. Ini loh arti original teksnya. Nggak peduli dia mau dirubah apa, nggak ada hubungannya sama kita. Cuman kita lagi ngasih tahu ke teman-teman gitu loh. Jangan mau dibohongin, makanya pelajari gitu abangku, Bang Kepas. Nggak paham juga, subhanallah, bismillah gitu lagi. Pakai corong Ustadz, pakai corong. Kalau enggak, ini Jadi begini loh. Kita kan punya Alkitab, yang dimana Alkitab ini adalah pijakan kita dalam beriman. Ketika kita percaya Yesus, kita selalu mengarah kepada Alkitab, tidak mengarah kemana-mana. Nah, di situ benang merah permasalahan yang Yohanes 13 ayat 13. Kan gitu. Nah, ketika itu masih ada, bagaimana kita mau menyangkal Yesus sebagai Tuhan? Kau kata guru dan Tuhan itu, ya kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Sudah diperjelas, itulah aku. Di situ konotasinya harus diambil. Ini gue ngasih tahu warna sama orang buta apa gimana sih, cara jelasinnya ya teman-teman ya? Bukan seperti itu, Kemana Ustadz kita Hanafi. Ustadz Hanafi berbisik kepada orang tuli dan tersenyum kepada orang buta, itu masalahnya. Ampun, abangku Bang Kepas, Bang Kepas. Yohanes 13:13, Yesus Tuhan, nggak peduli mau orang lagi. Ya udah, itu terserah lu. Tugasnya di sini teman-teman para guru-guru ngasih tahu. Lu percaya sama yang original atau sama yang tafsiran buatan LAI? Ini original teksnya. Bang Jibril tadi udah buka. Semua teman-teman yang kemarin-kemarin udah banyak yang buka. Ini lu maksudnya. Masalah lu mau percaya mau enggak terserah. Cuman kan lu kata Bang Maryam, ngeyelnya lu doktrinnya yang berat banget di situ, tebel banget lu doktrinnya. Hah? Apa buktinya? Siapa Tuhan lu? Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 13:13. Capek banget dah. Capek. Makanya ketika Yesus mau naik ke sorga, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Nah ini ada pesan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Kebalik-balik lu guys. Pas Oke guru, silakan penjelasannya Bang Hendi. bangsa muridku artinya itu muridnya Yesus bangsa apa aja. Gak ada bangsa Indonesia. Semua dari orang bangsa Israel. Gitu loh. Jadi murid-muridnya ini gak ada itu untuk seluruh dunia. 12 suku Bangsa itu. muridnya. Jadi muridnya itu harus sebagaimana ajaran Yesus. Gitu loh, Kepas. Lanjut, aku mau napas dulu nih. Tuh, Bang Hendi baru dengerin ceramahnya Pak Kepas aja langsung sesak napas. Enggak, Bang Hendi nih. dan naik ke sorga itu di butir berapa tuh? Di pasal berapa butir berapa tuh Bang Kepas? Nggak ada surga. Iya Langit, makanya coba. Quranon. Bang Kepas. Mana ada lift berapa? Lu naik pakai lift apa pakai apa naiknya? Naik ke atas surga tuh pakai lift apa tangga? Apa eskalator? Coba cari. Bang Kan Kepas. dia Tuhan, nggak pakai lift lah, nggak pakai tangga. Ya udah, butir berapa? Dibacalah perjanjian baru, kan ada di situ. Sebenarnya hal begitu pun sebenarnya. Sebenarnya Butir berapa kalian dibilang dia tidak- naik ke surga Bang? Abangku ganteng Bang Kepas. Iya, sebenarnya kalian udah tahunya sebenarnya. Tapi Enggak, sebenarnya saya jujur ini saya nanya Bang nih, saya udah standby nih di sini nih. ya dibuka aja, kan ada di situ perjanjian baru itu yang mau dia naik ke surga dan selesai dia di bumi, kan ada itu. Iya di mana? Sebenarnya pada hakikatnya Yesus itu sudah di surga. Saya udah siap nih di Google nih. Apa nih saya tulis nih? Matius berapa? Yohanes berapa? Coba kasih tahu. Dia naik ke surga itu di butir berapa? Nantilah saya kasih tahu. Saya Oke. nggak begitu ini. Berarti asumsi ya dia di surga ya. Bukan asumsi ada. Nah, tapi Ya udah- jadi ke situ ya udah nanti yang mana? dibicarakan. Yesus itu naik ke surga. Iya, dia naik ke surga di mana butirnya? Ya, soalnya saya lagi udut ngopi apa ini merokok, nggak enak buka Alkitab saya merokok gitu. Oh, ya udah berarti selama Abang belum ngasih butirnya atau ayatnya masih asumsi ya Yesus di surga ya.
Kak juga lah. Kak juga. Nantilah kita apakannya. Iya dong. Iya dong. Ada yang mau bantu nggak di Hanya sini? Ada saja yang mau bantu begini nggak? loh. Kalau kalian nanti begini, kalau saya mau bilang ya, kalau kalian nanti benar Yesus ini Tuhan, dialah Elohim Yahweh, Saya menyesal nggak salah bang, saya nggak salah bang, saya nggak salah. Kalaupun tiba-tiba dia Tuhan, saya malah nanya kapan lo ngaku lo Tuhan? Mana bisa lagi orang dia Bang Tuhan? Jibril, Nggak salah saya. Bang Jibril, Bantu Bang Jibril, si Kepas. Matius Dia 26:64 coba dibuka. Matius bukan 26:64. Matius 26 64. 64. itu bukan yang ke surga itu, bukan. Coba buka dulu lah. Wah itu, waduh, Bukan Markus 16:19 yang ke Ini. surga. nih, ini ya, Matius 26 64. Betul nggak nih bang Kepas? Kepas. Ya bisa baca dia. Says to him, Jesus, you have said, but I say to you, from now on you will be the Son of Man, sitting at the right hand of power and coming upon the clouds to heaven. Ini surga ya berarti ya? Heaven ini surga nih, translate ini. Originalnya ini nih. Ya, kita copy aja nih bang. Kanon kok itu, langit. Nah, habis itu kita paste di sini nih. Habis itu ini Greek ya. Ini Greek. Habis itu bahasa, bener loh ini. Ini kan? Iya, Uranon. Benar, strong concordance. Langit. Juranan, heaven, bener. Heaven, bener. Juranan bener, heaven. Sky. Ini apa nih bahasa Indonesia ini? Langit. SKY, surga gitu ya? Oke pas. Nih. Pas belajar bahasa Inggris. Iya, S. surga dia ada di Alkitab Perjanjian Baru, ada itu. Sebenarnya Iya. saya nggak yang karena lagi ngudutnya saya sama smoking saya, makanya nggak layak saya buka kitab suci lagi smoking. Enggak, ini saya tunjukin bang, SKY artinya surga gitu ya. Bukan. Ini kita eja nih, SKY, surga gitu ya. Terjemah dari awal Bang Jibril, terjemahkan dari awal yang Kalau SKY bahasa Inggrisnya ya langit lah, nah, Katanya surga. heaven lah bahasa Inggrisnya. Nah, kan mestinya heaven kan? Tapi begitu kita ke original teksnya, ini Terus artinya original teksnya. loh, kok ketawa Kepas? Artinya apa nih? Memang udah mabuk. Bapak-bapak sekalian ini memang udah mabuk, tapi nggak apa-apa lah, mabuk pun nanti bisa sadar nanti 30 menit lagi setelah minum air putih. Gila sih. Selalu original teks terus original teks. Iya, emang Yesus pakai bahasa Indonesia, Bang? Nah, jadi begini. Nah. Loh, kok jangan jadi begini dong? Jangan jadi begini dong. Emang Yesus pakai bahasa Indonesia? Pak Jibril. Heeh. Pak Jibril, Sejak saya kapan? gini. Pakai pas, Enggak gini. pakai pas, Tunggu dulu. bentar. Sejak kapan surga itu jadi begini? Oke. Kapasitas saya sebagai jemaat terbatas. Ketika LAI menuliskan itu semua di Alkitab, saya nggak mau loh mengklaim itu karena saya Itu yang Bang jemaat. Mariam tadi bilang, kalau mau imani saja, habis itu mau ngapir-ngapirin Kristen lain, ya nggak apa-apa sih lah. Ya, gimana gitu, pusing. Udah tahu kelas jamaat, habis itu kapir-kapirin orang yang nggak nuhanin Yesus. Gimana nih? Kalau surga apa ya bahasa Yunaninya ya? Coba Bang Jibril. Bedanya apa ya Uranon sama Paradiso? Paradiso itu. Iya. Tapi nggak ada tuh di Bible Paradiso, nggak ada. Uranon doang. Jadi kata surga juga ini ya diadopsi juga oleh LAI, salah terjemahin. Akhirnya Kepas menjadi apa? Jadi korban. Udah korban dikasih tahu, gak mau. Tetap aja dia mau jadi korban. Ya udah terserah lu. Bukan Bang Hendi. Bukan korban Bang Hendi. Itu Bang Hendi. Tokoh-tokoh agama Kristen ada di LAI. Jadi ketika saya melampaui batas tokoh-tokoh itu, seolah-olah saya lebih tahu dari mereka. Begini ya, saya bukan nggak mau bicara tentang original text. Ya, yang dimana LAI ini adalah orang-orang kawakan yang sudah mengenal Kristus lebih jauh. Nah, iya dong.
Kita harus menghormati mereka dong. Sama seperti orang Bang Hendy menghormati ulama-ulama, petinggi-petinggi MUI. Ulama kami nggak ada yang nipu-nipu. Ya, kami juga nggak ada nipu Bang Nah Hendy. itu coba cek lagi Bang. Coba kita cek siapa yang nipu nih. Coba Bang Jibril ulangi lagi surga. Ulang ya. Jangan surga bang, yang surga itu udah skak mati. Oke, yang lain. Ini bang Kepas. Ini udah jelas banget nih. Ini saya ambil dari Sinaiticus nih, kodeksnya langsung nih bang. Ini kodeksnya langsung, ini original teksnya abad keempat nih bang. Ini manuskripnya, ini transkripnya, ini translate-nya, ya. Nih kalau saya klik nih, ayat 13 kan? Nih kalau kita baca nih. Hemeis, poneite, ini jelas nih, saya tunjukin kurang ini original teksnya. Didaskalos. Nanti TP mendoan lagi. Dulu Kepas, diam dulu. Didaskalos. Kyrios. Kalos lagete emigar. Nah, di sini masalahnya nih, Bang. Kyrios. Kasih tahu dulu Bang Jibril. Ini Yohanes 13:13. Ini Yohanes 13. Ini kan ada nih. Dia nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Oh, ini Yohanes 13:13. Nah, ini translate-nya, ini transkripnya. Nah, ini bahasa Inggrisnya nih, Bang. You call me teacher and Lord. And you say, well, for I am Lord, bukan God. Di mana di 13:13 ini ada kata God, Bang? Lord diterjemahin ke bahasa Indonesia apa, Bang? Di mana ada tulisan God, G-O-D, Tuhan? Masih ada ngelesnya gitu Bang Jibril. Lord itu huruf besar semua itu Tuhan katanya kalau di huruf besar semua. Oke. Nih, translate dari Inggris ya. Lord, ini Lord kan? Lord, yang mulia atau Tuhan. Atau pejabat tinggi. Lord ini nggak pernah jadi Tuhan, Bang. Sampai nenek-nenek jadi kiper nggak bakal mungkin ya. Nah. Kalau orang Inggris kaget itu nyebutnya begini ya Bang Jibril ya. Oh my Lord. 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 Oh my God. Nggak pernah oh my Lord lah. Oh my God semua lah. OMG. Makanya disingkatnya OMG. Nggak pernah OML. Kecuali dia mau ML boleh. Aduh. Oh my Lord. Ini original teksnya loh Bang. Ini original teksnya. Mau abang LAI mau ganti rubah ini apa segala macam nggak akan ngerubah ini Bang. Ini original teks di abad keempat. Nggak ada yang lebih tua daripada ini Bang. Izin Bang Jibril kasih, boleh nggak kasih lihat Yohanes 13 zaman dulu, masih zaman penjajahan Belanda. Tahun-tahun berapa kek? Jadi itu Kepas. Datanya seperti Nih, itu, faktanya Ya, seperti itu. zaman-zaman dulu Bang. Ntar dulu Bang, zaman-zaman dulu. Nih. Sebelum zaman modern. Mau tahun berapa? Terserah Abang dah. Pertama Di sini aja ada 1646, 1651, 1677, 1673 aja ya, coba ya. Ya, like deker lah. 1733 nih. 13. Oh, ini udah Tuhan. Ntar banyak yang mu'alaf habis ini Bang Jibril, habis nonton konten ini. Tunggu. 1646 deh. Mana 13. Nah, nih. Nih ya, ini tahun 1644. Mau bernama aku guru nih. Guru ini aja lama nih ya, guru atau guru. Dan Tuan. dan sebagai aku aja saja. Ini aja lama nih. Tuan. Itu Kepas. Yang Kenapa? Nih, 13. Di tahun berapa mulai berubah Bang Jibril menjadi Tuhan? Di tahun berapa ya? Nah, ini 1646. Ini kita Ya. selidikin aja terus, Bang. 1651 Ya. kita baca. 1631 nomor 13 ya. Nggak ada nih kayaknya. Bentar. Nih coba kita 1677. Bos, nih aduh. Mata gue. Mana namanya? 13. Ini kecil banget lagi tulisannya. Nih. Kebaca nggak tuh?
Tulisannya Ya, kecil banget, masih. coy. Ngeblur, nggak fokus. Mas Nah, itu tuh. tuan itu mas, itu Oh tuan. ya tuan, Ini. tuan, Tuh, masih tuan. tuan. Ini tahun 77. 1677. masih Tuan. 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 Jelas nggak? Lanjut lagi ke tahun atasnya. Kita ke 1733. Ya. 1733. Nah, tiba-tiba jadi Nah, Tuhan. Tuhan. jadi yang nambahin adalah Jadi Mr. antara Lightdecker. antara 1677 ke 1733 tiba-tiba berubah Tuhan. Itu faktanya Kepas. Kita ke 1818 nih. 1818. Ini 1818 ya. 1818. Nah, udah jadi Tuhan. 1829. Oh enggak, bahasa Indonesia. 1853 nih. Jadi Tuhan. Pokoknya zaman Jadi Lightdecker dari deh. Ya. 1677, 1733 nih di antara ini nih. Ya udah, Tiba-tiba. 1733 udah mulai. Artinya Yesus ini menjadi Tuhan dan diyakini sebagai Tuhan oleh orang Indonesia baru di abad ke-18. Di abad 17 dia itu masih Tuhan, bukan Tuhan. Gitu Kepas kalau belajar. Tahun berapa tadi bang? 1733 ya mulai ya? 1733 ya. Ya kasih tahu lagi Kepa siapa itu Lightdecker yang merubahnya. Lightdecker ini kalau kita cari tahu, si Lightdecker ini Orang Belanda apa orang Bugis tuh? Orang Madura itu Bang Hendi. Oh ya bisa jadi. Terus yang ada istilah junjungan itu di tahun Ingat teman-teman lo, ingat semua teman-teman ya, pembelajaran buat kita semua ini. Jadi 1733 itu di situ mulai Yesus menjadi Tuhan. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri 325 Tuhan dia. Kalau di Indonesia 1733. Tuh. Siapa bosnya yang merubah? Ya, itu tadi. Tunggu Bang Jibril yang jelasin. Silakan Bang. Iya, kalau kita cari tahu, Malchoir Lightdecker. Nama aslinya itu Malchoir. Dia orang Belanda, lahirnya di Amsterdam. Nah, Malchoir Lightdecker ini dilahirkan memang di Amsterdam tahun 1645. Ia dididik dengan seksama, baik di bidang kedokteran maupun bidang teologi. Dengan latar belakang kedua bidang pendidikan itu, ia datang ke Indonesia pada tahun 1675 sebagai pendeta militer Belanda di Jawa Timur. Sejak tahun 1678, ia menjadi pendeta jemaat berbahasa Melayu di Batavia yang disebut sekarang Jakarta. Sebagai seorang menantu dari Gubernur Jenderal Van Riebeeck, ia memperoleh sebidang tanah di Batavia, maka tinggallah ia di sana hingga matinya pada tahun 1701. Pada tahun 1691, atas permintaan majelis gereja di Batavia, disponsori oleh company atau VOC, ia mulai menerjemahkan Alkitab lengkap ke dalam bahasa Melayu tinggi, yaitu ragam bahasa yang lazim dipakai untuk menulis buku kesusastraan pada masa itu. Diberi tugas tersebut, ia memiliki pengetahuan bahasa Melayu yang luar biasa. Dalam melaksanakan tugas penerjemahan oleh perintah VOC, Dr. Lightdecker meneliti naskah-naskah Alkitab dalam bahasa aslinya. Dan dengan tekun ia mencari kata dan istilah bahasa Melayu yang paling tepat untuk mengalih bahasakan naskah Alkitab. Pada tahun 1693, ia telah dibebaskan dari pekerjaan sebagai pendeta agar dapat mencurahkan segenap waktunya untuk menerjemahkan Alkitab. Dengan rajin dikerjakannya sampai meninggal. Jadi jelas ya, dia didanai oleh VOC. VOC. VOC itu Periodieke Opendiensten Company. Kalau nggak salah bahasa Belandanya ya. Dia menantu gubernur Belanda di Batavia. Kalau nggak salah alamatnya di Batavia itu kalau nggak salah di Glodok. Hah? Yang bener aja Di Bang Glodok. Andi. Ya, elah. Kalau daerah kota lah, daerah situ. Kota. Jadi si Lightdecker ini Terus- dipanggilnya Menir ya. Baik Tuan Menir gitu ya. Dia menir lah semua. Menir. Jadi yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan di tahun 1733 adalah seorang menir bernama Lightdecker. Baik Tuan Menir, baik, siap. Persoalannya lagi nih Bang Jibril, ini Purwadarminta kok ikut-ikutan mengadopsi dari kata Tuhan menjadi Tuhan. Kan memang kata Tuhan itu nggak dikenal dalam Melayu rendah, nggak ada dikenal. Nanti Tuhan itu ada setelah Lightdecker itu. Jadi Purwadarminta juga
mengadopsinya menjadi Tuhan. Tapi Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada juga. Jadi Leidecker yang membawa itu. Leidecker salahnya adalah dia tidak konsisten antara Tuhan dan Tuhan. Nah inilah yang membingungkan Kepas ini. Kenapa LAI juga ikut-ikutan? Gitu loh. Makanya kata Pendeta Yakub Sulistyo, kalian sebenarnya itu korban. Kenapa? LAI itu menulis kadang Tuhan huruf besar semua, kadang Tuhan huruf T-nya saja besar, ada juga Tuhan huruf kecil semua. Itu berbeda makna. Betul ya Bang Jibril ya? Betul. Nah itu. Enggak Kepas, cuma di situ Bang Andi. mainnya agak jauh coba. Kalau kita ke Kristen luar negeri, itu di situ disebut Lord. Atau yang tadi saya bilang, kalau saya beli tanah, saya jadi tuan tanah, nggak jadi Tuhan tanah. Nah, jadi mainnya agak jauh sedikit. Pokoknya sepanjang LAI nggak merubah itu, saya tetap mengingat. Iya dong. Iya, jadi abang imannya Karena kan iya tokoh-tokoh abang Nasrani imannya kan sebatas di LAI itu. iya, berarti abang batas imannya itu sebatas LAI gitu loh. Berarti abang Kristen Salemba. Bukan. Nanti kan Loh, iya, dibilang, alamat LAI kan Salemba. Abang berarti Kristen Salemba gitu loh. Abang berbeda dengan Kristen internasional, Kristen lain-lain. Pokoknya pada intinya Yohanes 13 ayat 13 itu tetap dia Tuhan. Iya nggak apa-apa, dengerin Bang Jibril dulu selesaiin. Iya nggak apa-apa. Kalau abang Kristen Udah lama Salemba mulai nggak ada tadi masalah. bicara. Udah setengah jam saya mendengar, hampir mau ngantuk saya jadinya. Jadi Ya. Udah lu ngomong dulu Ki. Sorry lu ngomong dulu Ki. Ngomong dulu deh. Disuruh ngomong diam. tidur dia. 13, baca Yohanes 13 Kepas. Udah pokoknya itu Tuhan. Ini Kepas ini korban company nih. Gimana ya? Bukan korban lo Bang Hendy, bukan korban. Jadi jangan dinarasikan ke sana jadi kita korban, bukan. Itulah kebenaran. Kalau kita mau jalan kebenaran, akui Yesus sebagai Tuhan. Ya udah, kalau kamu nggak mau korban company, kamu adalah saudara company, udah. Pelaku. Saudara company, jadi ke Lu mau company. pelaku? Nggak, nih lu mau pelaku apa korban? Bukan, kok jadi mau pelaku atau korban? Nggak, gini. Biar saya luruskan. Ada dua pihak di sini, Bang Kepas. Kita mesti kayaknya kemarin kita udah bahas deh, nggak tahu deh saya sama Kepas apa yang lain. Jadi ada dua bentuk Tuhan, Bang. Ada yang dituhankan sama yang benar Tuhan. Saya ulang ya, ada dua bentuk Tuhan. Ada yang dituhankan, ada yang mengaku Tuhan dan dituhankan. Nah, berarti abang setuju ya, Yesus ini dituhankan, bukan Tuhan, ya? Yesus bukan dituhankan, tapi memang Tuhan. Nah kan kita udah nih, menurut abang yang di Yohanes 13, begitu kita ke original teksnya, karena Yesus bukan orang Indonesia. Terus? Nah, begitu kita selidiki ke bahasa originalnya, Greek, di situ dibilang dia Tuhan, bukan Tuhan. Setuju ya? Terserah, kalau keimanan abang bilang mau menyandarkan terhadap LAI nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau nyari kebenaran, kan kita mencari kebenaran, Bang. Betul. Dia original teksnya, Yesus bilang dia Tuhan, bukan Tuhan. Honete Yohanes kalos kurios, kan gitu. Kurios. Yesusnya bilang, kita anggap aja lah Yesus bisa bahasa Yunani lah di abad keempat. Dia bilang dia Tuhan, bukan Tuhan. Setuju ya? Berarti dia dituhankan, dia bukan Tuhan ya? Bahasa sederhananya, bahasa sederhananya dijadikan Tuhan. Iya, dituhankan. Iya. Kasihan ya saudara-saudara kita yang menjadi korban dari company ini. Ini sebetulnya korban saudara-saudara kita ini, korban company. Jadi lembaga Alkitab, kasih tahu juga Bang Jibril, lembaga Alkitab yang ada di Salemba ini itu hadiah dari lembaga Alkitab Hindia Belanda. VOC, betul. VOC. Tahun berapa penyerahannya? Tahun 1954. Jadi Belanda dulu yang megang ini lembaga. Setelah mau hengkang dari luar Indonesia karena udah kalah, jadi dia meninggalkan lembaga ini ke LAI yang ada di Salemba. Jadi LAI yang ada di Salemba ini hadiah dari Belanda. Dari VOC, betul. VOC. Company. Gitu. Belajar juga itu Kepas. Masa kami yang belajar lu kagak lu gak bener lu. Assalamualaikum Bang Manaf. Waalaikumsalam. Gini, izin menanggapi gitu. Kalau saya secara pribadi, saya kurang setuju kalau dibilang dia itu orang-orang otentik sekarang itu korban. Sebab gini,
Jika ada sebuah buku yang menjadi pedoman hidup, perlu nggak kita mempelajarinya? Tentu perlu. Justru mereka tidak mempelajari, tidak mencari tahu. Jadi bukan salahnya orang gitu, tapi salah pribadi masing-masing Oten yang tidak mempelajari, yang tidak menguasai materi-materi dalam Alkitab. Itu datangnya kapan, sejarahnya seperti apa. Coba tanya sama Pak Kepas. Kapan itu, abad keberapa kodeks tertuanya? Pasti Pak Kepas tidak tahu. Sebab kenapa? Dia hanya menerima hoax.